Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Rahmatul Inayah, NIM 22110110081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan pembelajaran saya yang saya laksanakan saat asistensi mengajar di MIN 10 Blitar untuk memenuhi tugas pengembangan perencanaan pembelajaran. Baik, untuk perangkat pembelajaran yang pertama yaitu kalender akademik atau kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini saya dapatkan di tempat sekolah saya asistensi mengajar, yaitu di MIN 10 Blitar, di mana kalender pendidikan ini merupakan penghitungan dari awal pembelajaran dan kapan untuk libur pembelajaran. Pada kalender pendidikan ini terdiri dari semester 1 dan semester 2 yang dilengkapi dengan warna dan keterangannya. Seperti pada bulan Juli 2024 ini terdapat warna hijau yang merupakan libur semester 2. Yang warna biru ini merupakan hari pertama masuk sekolah dan masa orientasi siswa untuk kelas 1. Dan yang warna merah ini merupakan hari libur. Begitu juga dengan semester 2. Seperti pada tanggal 10 Januari ini merupakan hari sejuta pohon, di mana MIN 10 Blitar itu merupakan sekolah adiwiyata. Jadi pada tanggal-tanggal tertentu juga diperingati untuk peringatan adiwiyata. Demikian untuk kalender pendidikan. Untuk perangkat pembelajaran yang kedua yaitu RPE, Rencana Pekan Efektif. Nah, tadi kan kalender pendidikan. Saat kita tahu mana tanggal merah dan mana hari aktif untuk pembelajaran, kita dapat menghitung rencana pekan efektif. Misalnya pada semester 1, yaitu di bulan Juli itu terdapat 5 pekan, di mana 2 pekan itu merupakan pekan efektif dan 3 pekan itu merupakan pekan tidak efektif. Pada bulan Agustus terdapat 5 pekan, di mana 5 pekan efektif dan tidak ada pekan yang tidak efektif atau tidak ada hari libur. Pada bulan September terdapat 4 pekan, di mana 3 pekan efektif dan 1 pekan tidak efektif, begitu seterusnya. Untuk total banyak pekannya yaitu 27, dan banyak pekan yang efektif itu terdapat 20 dan pekan tidak efektif itu terdapat 7. Untuk semester 2 yaitu pada bulan Januari terdapat 5 pekan, di mana 5 pekan itu merupakan pekan efektif dan tidak ada pekan yang tidak efektif, dan seterusnya. Untuk jumlahnya pada semester 2 ini banyak pekannya ada 27, banyak pekan efektifnya ada 20, dan banyak pekan tidak efektifnya ada 7. Demikian untuk rencana pekan efektif. Baik, untuk perangkat pembelajaran selanjutnya yaitu program tahunan yang terdiri dari semester 1 dan semester 2. Di sini saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 3. Baik, yang pertama yaitu pada nomor ATP 3.1. Kelas 3 pada subtema 1 yang ATP-nya berisi peserta didik dapat memahami pengertian dan menyebutkan suku bangsa di Indonesia yang dilaksanakan selama 3 pekan di semester 1. Pada nomor ATP 3.2 yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dan menyebutkan fungsi pakaian adat 3 pekan di semester 1. Begitu pula seterusnya. Untuk semester 2-nya yaitu pada nomor ATP 3.7 yaitu peserta didik dapat memahami pengertian jenis permainan tradisional di Indonesia yang dilakukan selama 4 pekan di semester 2. Pada nomor ATP 3.8 peserta didik dapat menyebutkan jenis permainan tradisional di Indonesia yang dilaksanakan selama 4 pekan pada semester 2. Di sini jumlah protanya yaitu 37, di mana 17
pekan untuk semester 1 dan 20 pekan untuk semester 2. Untuk perangkat pembelajaran selanjutnya yaitu program semester. Di sini saya mengambil materi bahasa Inggris di kelas 3 pada semester kedua. Untuk semester kedua ini terdiri dari 20 pekan, di mana pada mata pelajaran bahasa Inggris ini terdapat 5 bab. Misalnya pada bab 1 yang terdiri dari 3 pekan yang dilaksanakan pada awal Januari. Pada bab 2 terdiri dari 3 pekan yang dilaksanakan pada akhir Januari sampai awal Februari. Dan pada bab 3 itu dilaksanakan 4 pekan, yaitu pada bulan Februari, dan dijeda untuk sumatif tengah semester, lalu dilanjutkan pada bulan Maret. Untuk bab 4 yaitu 4 pekan yang dilaksanakan pada bulan April setelah libur hari raya dan sebelum ujian akhir madrasah untuk kelas 6. Dan bab 5 yaitu dilaksanakan pada 3 pekan, yaitu pada bulan Mei sebelum ujian akhir semester. Dan proyek-proyek di Min10 Blitar itu terdapat P5, yaitu dilaksanakan pada bulan Juni sebelum libur semester. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Di sini saya ambil di mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu di kelas 3. Pada alur pembelajaran ini terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Halnya pada capaian pembelajaran ini, pada elemen Pancasila yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik, dan peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila, menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik, dan yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk elemen yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru, serta peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah, serta peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Begitu seterusnya. Di sini capaian pembelajarannya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menyesuaikan dari capaian pembelajaran, dan untuk alurnya yaitu kesimpulan dari tujuan pembelajaran tersebut. Untuk perangkat pembelajaran yang terakhir yaitu modul ajar yang saya kembangkan di saat asistensi mengajar di Min10 Blitar. Di sini saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 3 di semester 2. Untuk modul ajarnya di sini terdiri dari yang pertama yaitu ada kalender pendidikan, lalu ada program tahunan, lalu ada rencana pekan efektif, dan ada program semester. Ini adalah modul ajar. Yang pertama yaitu terdiri dari identitas modul seperti nama institusi, tahun pelajaran, kelas, dan lain sebagainya. Lalu ada capaian pembelajaran pada pendidikan Pancasila. Di sini saya ambil
pada materi kesenian daerah di bab kekayaan budaya Indonesia. Dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk kesenian daerah yang ada di Indonesia dengan baik dan benar. Untuk poin yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Kebetulan Min 10 Blitar ini menerapkan P3RA. Seperti P3-nya yaitu profil pelajar Pancasila ditambah RA yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian ada sarana dan prasarana yang saya gunakan dalam model pembelajaran. Seperti ada media alat tulis, LKPD, dan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan pop-up book. Untuk sumbernya yaitu sumber LKS. Untuk kegiatan intinya biasanya saya awali dengan pertanyaan pemantik seperti sebutkan kesenian adat yang kalian ketahui, sebutkan alat musik tradisional yang bisa kalian mainkan, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan awalnya biasanya saya mengucapkan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran. Selain itu biasanya saya menggunakan ice breaking. Untuk kegiatan intinya di sini saya menjelaskan berbagai materi, lalu saya menjelaskan materi tersebut menggunakan media pembelajaran pop-up book. Untuk kegiatan penutupnya biasanya saya memberikan penguatan dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah diajarkan, lalu saya melakukan penilaian atau refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu pada akhir pembelajaran saya menyampaikan rencana pembelajaran yang ada di pertemuan selanjutnya dan dilanjutkan dengan kegiatan doa. Untuk asesmen penilaiannya di sini saya menggunakan asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya yaitu menggunakan rubrik asesmen P3 dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Untuk asesmen pengetahuannya yaitu saya menggunakan soal isian. Dan untuk asesmen keterampilannya yaitu saya menggunakan dengan assessment for learning yaitu menjawab pertanyaan. Lalu ini ada bahan ajar atau materi ajar yang saya gunakan dalam modul pembelajaran ini. Nah, ini rubrik asesmen P3 dan RA. Untuk P3-nya yaitu mandiri, dan untuk rahmatan lil alamin pada materi ini adalah tatawur wa ibtikar. Ini yaitu untuk kriterianya yaitu P3-nya menghargai dan P2-nya tatawur wa ibtikar. Ini adalah rubrik penilaian keterampilan. Dan ini soal evaluasi, penjawaban, kisi-kisi dan instrumen penilaian pengetahuan, rubrik asesmen pengetahuan, analisis penilaian pengetahuan harian, penilaian remedi dan pengayaan, dan yang terakhir yaitu foto-foto kegiatan yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran. Dan ini merupakan hasil dari lembar kerja peserta didik selama mengerjakan soal dan berkelompok. Demikian untuk modul ajar. Demikian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.